Sebelum melanjutkan catatan sejarah naskah Wangsakerta, kita bandingkan versi lain dari legenda Lutung Kasarung. Sebab ada yang berpendapat bahwa tokoh Guru Minda Lutung Kasarung itu bukan Sang Manisri, menantunya Ciung Wanara, melainkan Sang Kamandaka alias Banyak Catra yang tercatat dalam sejarah sebagai adik tirinya Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Namun kita tidak akan memvonis mana yang benar, karena namanya juga legenda bukan sejarah. Ini hanyalah cerita rakyat yang turun-temurun. Kesimpulannya diserahkan kepada nalar dan atau logika pemirsa. Bahkan tidak kita pungkiri kalau Sang Kamandaka pun bukan Lutung Kasarung. Bila kita menyimak cerita rakyat Banyumas tentang Babad Kamandaka. Karena Babad Kamandaka adalah kisah perjuangan Raden Banyak Catra sebagai putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Padahal dalam catatan Wangsakerta, Banyak Catra itu putra ayahnya Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Dewa Niskala Ningrat Kancana, dari istri keduanya yang bernama Dewi Ratnahuma atau Uma Dewi. Jadi Pangeran Banyak Catra sebenarnya adik tirinya Prabu Siliwangi. Babad Kamandaka itu lebih cenderung kepada cerita rakyat Banyumas bahwa di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada sebuah desa bernama Desa Kebocoran. Desa ini berada di arah barat laut Purwokerto, berjarak sekira 5,9 km dari alun-alun Purwokerto. Karena keunikan nama desa tersebut, plang nama Desa Kebocoran sempat dijadikan latar belakang iklan salah satu produk cat tembok yang sempat viral di televisi. Dengan latar belakang plang Desa Kebocoran, sang bintang iklannya ngomong, "Aduh, bocor-bocor," katanya. Menurut keterangan Bapak Kasam, berusia 84 tahun, sesepuh Desa Kebocoran, kepada tribunjateng.com pada hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2019, mengatakan bahwa penamaan Kebocoran berkaitan petualangan Raden Banyak Catra di Pasir Luhur, sekitar Karanglewas, Purwokerto Barat. Dikisahkan Raden Banyak Catra kala itu dipersiapkan menggantikan kedudukan ayahnya menjadi raja di Pajajaran. Padahal menurut catatan Wangsakerta, ayahnya Banyak Catra memerintah di Kawali Galuh. Sebagai syarat menjadi raja, Raden Banyak Catra harus menikah dan memiliki istri terlebih dahulu sebelum naik tahta. Konon Raden Banyak Catra itu hanya ingin menikah apabila calon istrinya itu si cantik dan sebaik ibunya. Mendengar syarat yang diajukan anaknya tersebut,
ayahnya justru tersinggung dan mengusir banyak catra keluar kerajaan karena dianggap lancang seperti ingin menikahi ibunya. Akhirnya banyak catra mengembara, mencari pendamping hidup, menyamar sebagai rakyat jelata, dan berganti nama menjadi Kamandaka. Hingga sampailah ia di wilayah Pasir Luhur, sebuah kadipaten yang dipimpin Adipati Kandadaha. Singkat cerita, Kamandaka diangkat sebagai anak oleh Reksanata, seorang patih di Pasir Luhur. Kamandaka mempunyai hasrat untuk melihat wajah Dewi Ciptarasa, putri bungsu sang adipati yang terkenal dengan kecantikannya. Keinginannya itu terkabul ketika Adipati Kandadaha mengadakan tradisi tahunan penangkapan ikan di sungai secara beramai-ramai. Bertemulah sang Kamandaka dengan putri Dewi Ciptarasa dan sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama hingga menjalin asmara. Perbuatan Kamandaka dianggap telah mencoreng harkat derajat sang adipati karena seorang rakyat jelata telah berani menjalin asmara dengan Dewi Ciptarasa. Kemudian Adipati Kandadaha memerintahkan Patih Reksanata untuk membunuh Kamandaka. Tentu saja sebagai sang ayah angkatnya, dalam kebimbangan dan keterpaksaan memerintahkan prajuritnya, sehingga Kamandaka pun dikejar-kejar oleh prajurit kadipatian, hingga akhirnya dia terjun ke sungai dan bersembunyi di dalam gua. Para prajurit mengira Kamandaka tewas tenggelam di sungai Logawa yang dalam itu. Padahal Kamandaka telah menyusuri sungai ke hilir hingga sampai di rumah janda yang tidak mempunyai anak. Dan akhirnya diangkat anak oleh Nyi Kartisara. Kamandaka memiliki kegemaran memelihara ayam jantan untuk diadu. Ayam jago kesayangan Kamandaka yang terbaik dinamai Mercu. Kala itu ayahnya Kamandaka merasa khawatir dan gelisah akan keberadaan anaknya, lalu ia pun memerintahkan putra keduanya bernama Raden Banyak Ngampar supaya mencari kakaknya. Banyak Ngampar pergi mencari kakaknya dengan memakai nama samaran Raden Silihwarni, serta ingin mengabdi menjadi abdi dalam di Kadipaten Pasir Luhur. Selang beberapa waktu, terdengar kabar Kamandaka berada di suatu desa sebagai jawara penyabung ayam. Mendengar kabar itu, Adipati Kandadaha menjadi murka dan membuat sayembara untuk membunuh Kamandaka. Raden Silihwarni masih belum mengetahui Kamandaka itu adalah Raden Banyak Catra, kakak kandungnya sendiri. Silihwarni datang ke tempat sabung ayam dengan membawa ayam jago yang di kakinya sudah dipasangi patrem atau keris kecil pada taji ayam jagonya. Ketika adik kakak itu berhadapan, Silihwarni melemparkan ayam jagonya ke arah Kamandaka, sehingga lambung kiri Kamandaka pun luka tersayat keris kecil yang berada di kaki ayam jago Silihwarni. Terjadilah perkelahian Kamandaka dengan Silihwarni yang masing-masing masih belum menyadari sebagai saudara kandung.
Karena Kamandaka terluka dan dikepung para prajurit Pasir Luhur, ia pun melarikan diri ke arah timur hingga tiba di sungai wilayah Purwokerto. Ketika sampai di sungai, Kamandaka membasuh lukanya. Namun darahnya keluar dengan derasnya, seperti yang bocor dari lambungnya. Tempat inilah yang kemudian dinamai Desa Kebocoran. Karena prajurit Siliwarni terus mengejar, sang Kamandaka pun melarikan diri hingga sampai di wilayah Desa Kedung Banteng. Di sana terdapat batu sebesar rumah yang dikenal dengan nama Watu Sinom. Kamandaka naik ke atas batu Watu Sinom itu dan menantang Siliwarni agar berhadapan secara kesatria. Ketika berhadapan, tiba-tiba Kamandaka terkejut melihat Siliwarni mengeluarkan keris Kiai Mojang Pamungkas yang merupakan pusaka kerajaan Pajajaran. Pada saat itulah baru terbongkar bahwa ternyata Raden Siliwarni adalah Raden Banyak Ngampar, adik kandung Raden Kamandaka. Pada momen itulah Raden Siliwarni menceritakan maksud kedatangannya, mengemban perintah ayahandanya untuk menjemput kakaknya yang akan dinobatkan bertahta di kerajaan Pajajaran.